Hi guys, jadi today I'm gonna share with you my opinion part 2 about something that I've been thinking about, yaitu why smart people always like they're just focused about their smartness and their mind without considering about their appearance and gesture and etc. And that's always make on my mind because jadi gini ya, hari ini adalah hari 17 Agustus upacara, dan aku mau sharing tentang hal itu ke kalian karena kayak beberapa hari ini aku selalu berpikir tentang kenapa orang-orang pintar itu selalu dan hanya peduli pada kepintarannya tanpa memperpedulikan fisik atau appearance penampilan mereka secara fisik ya, sama gesturnya. Jadi menurut pendapat aku itu karena mereka berpikir atau mereka menstandarisasi bahwa dengan hanya kepintaran mereka bakal diterima oleh semua orang dan bakal disukai oleh semua orang. Dan emang that statement is true because I've been ever did that kind of or feel that kind of statement in my experience when I'm in the senior high school or ketika aku di SMP, di mana aku itu paralel 1 SMP, dan pada saat itu aku emang belum peduli sama fisik aku, dan pada saat itu aku kayak gendut, terus aku selalu makan junk food banyak dan gak peduli sama kesehatan ataupun fisik aku ataupun penampilan aku, karena aku mikir bahwa hanya dengan pintar itu mereka semua bakal suka sama aku atau semua orang itu bakal nerima aku karena aku itu pintar. That statement is kind of true, but you know, in this kind of visual world, in this digitalization world, dimana di dunia ini tuh semua tuh digital dan visual, dan gak bisa dipungkiri bahwa selalu ada orang di atas kita yang lebih pintar. Dan pola itu terus berulang ya, ketika aku di SMA dan aku ketemu banyak orang-orang pintar, tapi mereka itu kayak nggak aware sama penampilan dan gestur yang mereka berikan atau yang mereka tampilkan ketika mereka conversation or presentation like that. I'm not talk about the bad things, I just wondering why, and I just realize it with my mind that. Dan aku juga pernah baca nggak review sih, kayak pengalaman orang lain yang aku temuin di suatu situs web bahwa beauty privilege is real. Like in this kind of world itu nggak cuman tentang kepandaian aja, tapi juga banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, seperti penampilan yang atraktif, nggak cuman main atraktif. Karena emang bener, aku ada statement yang mengatakan bahwa isi otak itu lebih penting dan lebih menarik daripada isi celana ataupun baju. Karena kalau isi celana ataupun baju kan cuman itu aja, sedangkan kalau isi otak itu ada aja kayak gitu. Dan menurut aku itu benar ya, itu benar. Tapi kalau kita pertimbangkan sama dunia yang saat ini, dimana the first impression is on visual, dimana visual pertama atau visual kita itu adalah sebagai first impression seseorang pada kita, first impression seseorang menilai kita, dan baru setelah kita melakukan conversation atau percakapan, itulah baru orang tersebut menilai dari inside of us, inside atau dari dalam diri kita. Dan study life balance itu emang perlu menurut aku ya. Study life balance, work life balance itu perlu, dimana kita harus juga memperdulikan penampilan kita, fisik kita, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu adalah mencerminkan diri kita, dan juga akademis ataupun mindset otak kita ataupun hal yang ada di pikiran kita, the way we think, itu juga perlu diperlakukan, perlu dipelajari juga kayak gitu guys. Jadi kayak menurutku aku kurang setuju sama orang-orang yang pintar tanpa mempedulikan penampilan fisik mereka. They just can speak what they on my mind without they even reveal about their kekurangan mereka. Mungkin mereka punya kepandaian, tapi mereka kurang dalam segi personality sama self awareness. Jadi ya kalau bisa kita itu harus jadi orang yang seimbang, dimana akademik oke,
dan penampilan oke, sport oke. There is a lot of things that we can do to make us become multi-identitas. Dan menurut aku orang yang lebih menarik itu adalah orang yang bisa multi-identitas, dimana dia itu bisa menempatkan diri di mana aja, nggak cuman dalam segi akademis doang, pelajaran doang, tapi bisa sosialisasi, kemudian juga bisa doing a lot of sport, because banyak juga teman-teman aku yang pinter tapi mereka itu lemah di hal olahraga atau sport, and that's kinda nggak apa-apa sih, cuman ya kurang aja menurut aku, karena itu standar aku untuk kehidupanku gitu, because every people has their own standard and you guys have your standard too. Jadi kayak kita itu gak harus berpatok sama satu standar, kita harus menciptakan standar hidup kita supaya hidup kita itu lebih terarah dan tertuju pada goals yang ingin kita capai di masa depan, kayak gitu. Kemudian sosialisasi itu juga penting, karena aku baca pengalaman orang lain juga itu bahwa dia pernah ya war sih, kayak interview untuk dapetin sebuah pekerjaan yang dia dambakan, dan dia itu pintar, dia itu secara akademis itu lebih pintar daripada temennya, cuman dia itu kurang atraktif secara penampilan, dan akhirnya bosnya itu lebih memilih temennya yang atraktif secara penampilan dan sosialisasi atau skill sosialisasinya itu bagus, dan dia nggak dipilih karena dia kurang atraktif secara penampilan dan skill sosialisasinya kurang, dan dan dia tuh cuman hanya mengandalkan pemikirannya, otaknya, dan statementnya bahwa dia itu pinter. Dan sebenarnya pinter itu relatif ya, dan pinter yang keren menurut aku itu adalah dimana kita itu bisa jadi multi identitas, dimana kita bisa menjadi semuanya, itu keren. We should control what we can control, that statement. Kita tuh harus mengontrol hal yang kita bisa kontrol. Contohnya kepandaian itu adalah hal yang bisa kita kontrol dan bisa kita kembangkan lewat baca buku dan exercise secara tulis. Kemudian penampilan fisik itu juga bisa kita kontrol, guys, kayak dengan olahraga, diet, kemudian mindful with what you eat. Kita harus benar-benar aware atau penuh dengan kesadaran diri sama makanan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kemudian our appearance, the things that we can choose like outfit itu juga bisa kita kontrol yang sesuai dengan our body shape, kayak gitu. Jadi kesimpulannya, pinter yang menarik itu adalah pinter yang gak cuma dalam bidang akademik tapi dalam semua hal, yaitu multi identitas person. That's kind of interesting topic to talk about, sama latihan speaking in English, and I think my speaking is already good ya, and I'm very proud of myself. Dan yeah, thanks for watching, guys, and don't forget to always grateful to your life, because if you always grateful for your life, the God will add a lot of things, good things to happen in your life. Thank you for watching. Bye bye.